Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Lestari dengan NPM 20252100038. Saya dari kelompok Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop. Perkenalkan, nama saya Ria Aprianti dengan NPM 2025210103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putrina dengan NPM 2025210106. Saya dari kelompok Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop. Akan membacakan beberapa halaman dari PPT ini. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah, termasuk dalam proses pemesanan tiket bioskop. Pada proses pemesanan secara manual, sering terjadi kesalahan catatan data, kesalahan perhitungan pembayaran, dan proses transaksi menjadi lebih lama. Nah, oleh karena itu, dibuatlah sistem informasi pemesanan tiket bioskop menggunakan bahasa Java, agar seluruh proses transaksi dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan lebih akurat. Tujuan. Tujuan pembuatan program ini adalah yang pertama, membuat aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis Java. Yang kedua, mempermudah proses transaksi pelanggan. Yang ketiga, menghitung total pembayaran secara otomatis. Yang keempat, menerapkan konsep dasar Java seperti scanner, array, percabangan, dan perulangan. Yang kelima, melatih kemampuan membuat program sederhana. Manfaat program. Bagi pengguna, pemesanan ini lebih mudah, pembayaran lebih cepat, dan mengurangi kesalahan perhitungan. Bagi mahasiswa, memahami dasar pemrograman Java, belajar membuat aplikasi sederhana, dan melatih logika pemrograman. Landasan teori. Yang pertama, scanner. Digunakan untuk menerima input dari keyboard, contohnya nama pelanggan, pilihan film, dan jumlah tiket. Yang kedua, array. Digunakan untuk menyimpan banyak data, contohnya daftar film, harga tiket, daftar makanan, dan daftar minuman. Lalu landasan teori yang kedua, pencabangan if-else. Digunakan untuk mengecek pilihan pengguna, memberikan diskon, dan memvalidasi pembayaran. Perulangan atau looping. Menggunakan for dan do while. Digunakan untuk menampilkan menu, menginput kursi, menambah makanan dan minuman. Pada fitur program yang kami buat punya alur fitur yang cukup lengkap untuk melayani transaksi, mulai dari awal sampai akhir atau sampai selesai. Pertama, program kami meminta menginput nama, lalu memilih studio, film, menentukan jumlah tiket, memilih nomor kursi, serta memilih makanan dan minuman yang akan dibeli. Setelah semua pesanan dipilih, program kami akan menghitung otomatis subtotalnya, lalu mengecek apakah mendapatkan diskon, memproses pembayaran, dan yang terakhir, program kami akan mencetak struk sebagai bukti transaksi. Sini saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang alur program. Untuk alur program ini yaitu berjalan secara berurutan, mulai dari input data pelanggan hingga mencetak struk transaksi. Selanjutnya, untuk mendukung fitur-fitur yang berjalan lancar, kami menggunakan struktur penyimpanan data dalam kodenya, yaitu array dan variabel. Untuk array, kami gunakan untuk menyimpan data kelompok yang punya daftar pilihan, seperti nama film, harga film, nama makanan, harga makanan, nama minuman, dan harga minuman. Sedangkan variabel kami gunakan untuk menyimpan data tunggal atau hasil kalkulasi transaksi yang dinamis. Contohnya nama pelanggan, studio, jumlah tiket, total pembayaran, diskon, dan kembalian. Rumus perhitungan. Yang pertama, harga tiket. Harga tiket dikali dengan jumlah tiket. Yang kedua, subtotal. Subtotal itu yaitu total makanan dan total minuman. Selanjutnya,
Diskon. Jika kita membeli 2 tiket, maka akan mendapatkan diskon 10%. Diskon dikali dengan subtotal, kemudian total bayar. Subtotal dikurang dengan diskon. Yang terakhir, yaitu kita akan melakukan kembalian. Uang bayar dikurang dengan total bayar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil output program. Yang pertama, yaitu di bagian selamat datang di Cinema Jagi. Program diawali dengan menampilkan tampilan selamat datang di Jagi Cinema. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi nama. Di sini saya mengisi nama Putri. Lalu, kemudian mengisi studio. Di sini saya mengisi studio 2. Selanjutnya, untuk daftar film. Di sini ada 3 pilihan film. Saya memilih film yang kedua, Toy Story, dengan harga 35.000. Saya membeli 3 tiket. Untuk nomor kursinya yaitu C01, C02, dan C04. Kemudian saya melakukan pemilihan makanan. Di sini terdapat 3 pilihan makanan dan 1 tidak memesan makanan. Tetapi saya memilih nomor 2 yaitu popcorn besar seharga 75.000 dengan jumlah 1. Saya memilih 1. Untuk bagian tambahan makanan lain ini yaitu jika kita memilih Y, maka kita akan lanjut memilih makanan lagi. Jika kita memilih N, maka kita akan stop. Selanjutnya untuk daftar minuman. Di sini terdapat 3 minuman dan 1 tidak memesan. Saya memilih nomor 2 yaitu Milo dengan harga 60.000. Saya membeli dengan 2 Milo. Kemudian saya melakukan untuk memilih minuman lagi. Saya pencet mengetik Y, terus saya memilih minuman nomor 3 yaitu air mineral dengan jumlah 1. Lalu saya mengeklik N untuk selesai. Selanjutnya saya melakukan pembayaran dengan semua total yang saya pesan tadi yaitu turunnya yaitu 277.200. Saya memasukkan uang 300.000 rupiah. Lalu kembaliannya 20.800. Untuk struknya nanti akan dikasihkan dengan tampilan yang seperti ini. Jika kita tidak ada pilihan lain, maka kita akan mengetik N untuk selesai. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan program. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan. Tampilan sederhana, mudah digunakan, perhitungan otomatis, diskon otomatis, validasi pembayaran, transaksi lengkap, dapat melakukan transaksi berulang. Untuk kekurangannya yaitu, belum menggunakan database, data belum tersimpan permanen, masih berbasis konsolnya, yaitu belum ada login, belum dapat memilih jadwal film, belum dapat memilih metode, pembayaran digital. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode bagian saya mulai dari paling atas hingga proses pemilihan makanan. Yang pertama, yang paling atas di sini ada package tiket bioskop. Ini adalah nama folder tempat kita menyimpan file kode Java di komputer. Import Java Util Scanner. Ini perintah untuk menggabung fungsi bawaan Java bernama scanner. Fungsinya supaya program kita nanti bisa membaca apa yang diketik oleh user di keyboard. Public class tiket bioskop. Ini adalah deklarasi nama kelas utama kita. Namanya harus persis dengan nama filenya. Lalu ini adalah fungsi utama atau main method. Semua kode Java baru bisa berjalan kalau dimasukkan ke dalam fungsi ini. Kemudian scanner ini include in scanner system in. Di sini kita membuat sebuah objek baru bernama input.
dari fungsi scanner supaya kita pakai untuk mengetik data nanti. Kode ini kita membuat wadah bernama nama film yang bertipe array string menyimpan 3 pilihan judul film sekaligus. Kode ini array untuk menyimpan harga dari masing-masing film secara berurutan. Film ke-1 harganya 50.000, film kedua harganya 35.000, film ketiga harganya 40.000. Nama makanan. Sama seperti film, ini pada array untuk menyimpan daftar menu makanan yang tersedia. Lalu, ini harga makanan. Ini array untuk menyimpan harga masing-masing makanan tadi secara berurutan. Opsi tidak pesan, harganya ditulis 0. Terus nama minuman. Ini wadah array yang isinya daftar menu pilihan minuman. Ini array untuk menyimpan daftar harga dari menu minuman tadi. Di sini ada variabel bernama uang bertipe char yang nanti dipakai untuk menampung pilihan Y atau N di akhir program. J, ini adalah awal dari perintah perulangan di while. Semua kode yang di dalam blok do akan terus diulang selama kondisi di paling bawah nanti terpenuhi. Juga baris ini fungsinya murni untuk mencetak teks, dekorasi, atau judul pembuka aplikasi di layar. Yang ini mencetak teks layar untuk menyuruh user memasukkan namanya. String nama, input next line. Program ini akan berhenti sebentar menunggu user mengetik nama, lalu apa yang diketik akan disimpan ke dalam variabel teks bernama. Kode ini untuk mencetak teks menyuruh user memasukkan nomor studio antara 1 sampai 5. Membaca inputan user berupa angka bulat, lalu menyimpannya ke dalam variabel angka bernama studio. Kode ini untuk mencetak teks judul untuk daftar film yang tersedia. Nah, kode ini perulangan for. Kita bikin variabel hitungan I mulai dari 0 dan perulangan akan jalan terus selama I lebih kecil dari jumlah isi array film. Di dalam perulangan film, baris ini bertugas mencetak nomor dari indeks I plus 1 ikuti nama film dan harganya yang diambil langsung dari isi array tadi. Pada
Kode bagian ini untuk menampilkan teks perintah di layar supaya user memilih nama film yang ditonton. Di sana program akan melanjutkan sebentar untuk membaca angka pilihan nomor film yang diketik oleh user. Tanya ke variabel pilih film. Kode ini adalah logika pengkondisian untuk mengecek pilihan user. Jika pilihan user kurang dari 1 atau lebih dari 3. Dan ini pilihan user otomatis dipaksa berubah ke nomor 1. Ini adalah fitur pengaman agar program tidak error kalau user salah ketik nomor film yang tidak ada di daftar. Di sini kita mengambil nama film yang dipilih dari dalam array. Di kurang 1 karena urutan atau indeks data di Java selalu dimulai dari angka 0 bukan 1. Harga tiket sama seperti di atas, garis ini dipilihnya untuk mengambil data harga tiket dari array sesuai dengan film yang sudah dipilih tadi. Garis ini berfungsi untuk menunjukkan teks pertanyaan di layar dengan berapa jumlah lembar tiket yang dibeli pelanggan. Ini kode ini program akan menjalankan inputan angka jumlah tiket dari user penyanyi dan menyimpannya ke dalam variabel jumlah tiket. Input next line yang sini perintahnya dipakai untuk membersihkan sisa ketikan enter dari inputan angka sebelumnya supaya proses input teks setelah ini tidak terlewat otomatis. Di sini kita membuat array baru bernama kursi. Ukuran atau kapasitas array ini bersifat dinamis, mengikuti jumlah tiket yang dibeli pelanggan. Ini adalah perulangan for untuk mendata nomor kursi. Perulangan ini bakal berjalan sebanyak jumlah tiket yang dibeli pelanggan tadi. Di dalam perulangan, baris ini bertugas menampilkan teks antrian pengisian kursi di layar. Contohnya nomor kursi 1, nomor kursi 2, dan seterusnya. Program akan membaca nama kursi yang diketik user, lalu menyimpannya ke dalam array kursi. Secara berurutan sesuai jalannya perulangan. Kode ini fungsinya murni untuk menampilkan teks judul atau hiasan menu daftar makanan di layar monitor pembeli. Kode ini
Yang di sini ada perulangan for yang gunanya untuk membaca semua isi data yang ada di dalam array makanan kita dari menu pertama sampai terakhir. Di dalam perulangan ini, program bertugas mencetak nomor menu, nama makanan, beserta harganya ke layar secara otomatis satu per satu. Di sini kita membuat variabel di sini kita membuat variabel angka baru bertipe int untuk menampung total seluruh harga makanan yang dibeli. Mulainya kita mulai set dari angka 0. String daftar makanan. Kita juga membuat variabel teks bernama daftar makanan yang awalnya kosong, fungsinya nanti buat mencatat daftar menu apa saja yang sudah dibeli pelanggan. Kode ini membuat variabel huruf bernama lagi makanan yang nantinya dipakai untuk menyimpan jawaban konfirmasi Y atau N. Untuk ini adalah awalnya dari perulangan while. Gunanya agar pembeli bisa memesan atau borong makanan lebih dari satu jenis sekaligus dalam satu transaksi. Kode ini untuk memunculkan teks perintah di layar agar kasir atau user mengetik nomor yang ingin dipesan. Kode ini menyuruh program berhenti sebentar untuk membaca inputan agar nomor pilihan makanan yang diketik oleh user lewat keyboard. Di sini ada logika pengkondisian if. Ini jika user memilih nomor makanan antara nomor 1 sampai nomor 3. Kode ini untuk program otomatis menampilkan teks pertanyaan untuk meminta jumlah porsi yang mau dibeli sesuai dengan nama makanan yang dipilih tadi. Bagian ini berfungsi untuk membaca inputan angka jumlah porsi atau kuantitas makanan yang dimasukkan oleh user. Nah, ini adalah rumus hitungnya, yaitu harga makanan yang dipilih dikalikan dengan jumlah porsi yang dibeli. Lalu hasilnya otomatis ditambahkan ke total belanjaan makanan. Kode ini berfungsi untuk menggabungkan dan mencatat teks nama makanan beserta jumlah porsinya ke dalam variabel catatan belanjaan kita tadi. Nah, kondisi lainnya jika user ternyata memasukkan angka 4 yang artinya memilih menu tidak pesan, program bakal mengecek dulu menggunakan fungsi equals
Kalau dari awal catatan belanjaan makanannya memang masih kosong atau belum beli apa-apa. Maka teks belanjaan makanan tersebut otomatis langsung dibuat statusnya menjadi tulisan tidak pesan. Break. Perintah break di sini gunanya untuk memaksa program langsung menghentikan dan keluar dari perulangan pesanan makanan saat itu juga karena prosesnya sudah selesai. Nah, kondisi terakhir jika user mengetik angka sembarangan di luar nomor 1 sampai 4. Program bakal menampilkan teks peringatan di layar kalau angka pilihan menu yang dimasukkan itu salah atau tidak ada di daftar. Untuk kode baris ini menampilkan pertanyaan konfirmasi di layar, apakah pelanggan masih mau menambah pesanan makanan jenis lain atau tidak. Kode ini berfungsi untuk membaca satu huruf yang pertama yang diketik user, yaitu Y untuk tambah belanjaan atau N jika sudah cukup. Nah, pada baris terakhir ini adalah penentu perulangan makanan. Jadi selama variabel lagi makan isinya huruf Y besar atau Y kecil, program akan terus mengulang proses pemesanan makanan ke atas tadi. Sekian pada bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putrina. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan program yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita mulai dari sini. Kegunaannya yaitu untuk sistem outprint digunakan untuk menampilkan tulisan draft minuman di outputnya nanti. Yang kedua, for digunakan untuk mengulang proses menampilkan menu sebanyak jumlah data yang ada pada array nanti. Kemudian untuk in berarti perulangan dimulai dari indeks pertama. Kedua, berarti perulangan akan berhenti ketika semua data sudah ditampilkan. Selanjutnya, untuk ketiga program ini, yang pertama in itu digunakan untuk menyimpan total harga semua minuman yang dibeli. Nilainya dimulai dari 0 karena belum ada pesanan. Yang kedua, string digunakan untuk menyimpan nama yang dipesan agar nanti bisa dicetak di struk. Yang ketiga, char minuman digunakan untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin membeli minuman lagi atau tidak. Kemudian untuk do, program ini menggunakan do while karena minimal pengguna harus masuk ke menu minimal 1 kali. Jika pengguna memilih Y, maka program akan lanjut untuk memilih minuman. Jika N, maka program akan stop di minuman yang sudah dipilih. Selanjutnya, untuk program ini, program meminta pengguna memasukkan nomor minuman. Angka yang dimasukkan disimpan ke variabel. Contohnya, misalnya pengguna memilih minuman nomor 2, maka program akan mengetik nomor 2 dan memilih minuman yang kedua. Kemudian, untuk program selanjutnya, setelah memilih minuman, program menanyakan ingin membeli berapa minuman. Jika ia memilih, misalnya dia memilih minuman Coca-Cola dan ditanyakan untuk
jumlah yang ingin dibeli Coca-Colanya berapa. Jika dia memilih 3, maka akan dimasukkan 3 minuman Coca-Cola. Selanjutnya, untuk total minuman program ini yaitu harga minuman dikali dengan jumlah minuman yang kita pilih tadi. Misalnya tadi kan kita memilih Coca-Colanya 3, maka harga Coca-Cola dikalikan dengan 3. Selanjutnya, untuk program ini yaitu jika pengguna memilih nomor yang tidak tertera, maka menu tidak tersedia atau tidak valid. Untuk selanjutnya, program ini yaitu misalnya kita ingin menambah minuman, ketik Y, dan jika tidak ingin memilih minuman lagi, maka ketik N untuk selesai. Untuk program ini yaitu harga tiket dikali dengan jumlah tiket yang kita pilih. Kemudian untuk subtotal ini adalah jumlah seluruh biaya tiket, makanan, dan minuman sebelum diskon. Diskon ini yaitu misalnya kita memilih 2 tiket, maka akan mendapatkan diskon 10%, dan jika tidak memenuhi syarat, maka diskonnya tetap 0 atau tidak mendapatkan diskon. Untuk double total bayar yaitu subtotal sebelum diskon tadi, terus pas sudah dijumlahkan maka dikurangkan dengan diskon 10% itu, maka harganya akan keluar setelah menjadi diskon. Untuk program ini yaitu setelah semua total harga itu keluar, kita akan memasukkan uang kita untuk membayarnya. Jika uang kita kurang, maka ada tulisan di outputnya uang kurang, maka kita harus memasukkan kembali uang kita yang lebih dari harga total itu, atau bisa juga dengan harga pas. Program yang selanjutnya yaitu program meminta pengguna memasukkan uang pembayaran. Jika uang yang dimasukkan kurang dari total yang harus dibayar, maka program akan menampilkan pesanan uang kurang dan meminta pengguna memasukkan nominal lagi sampai mencukupi. Untuk program struk ini yaitu program terakhir. Program mencetak struk yang berisi nama pelanggan, studio, film yang dipilih, nomor kursi, jumlah tiket, makanan, minuman, subtotal, diskon, total pembayaran, uang yang dibayarkan, dan kembalian. Struk ini menjadi ringkasan seluruh transaksi untuk pengguna. Untuk program yang ini yaitu jika kita ingin melakukan pembelian lagi, maka kita akan mengetik Y. Jika selesai, maka kita mengetik N. Dan program selesai. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Akan menjelaskan hasil output dari program kelompok kami. Yang pertama yaitu saat program dijalankan, pertama akan muncul tampilan selamat datang dari Zagi Cinema. Contohnya seperti ini. Output ini berfungsi sebagai tampilan pembukaan agar pengguna mengetahui bahwa program adalah sistem pemesanan tiket bioskop. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan nama pelanggan. Di sini nama pelanggannya Ria. Data ini digunakan untuk identitas transaksi dan akan ditampilkan kembali pada struk. Dan memasukkan studio dipilih dari studio 1 sampai 5. Di sini saya memilih studio 1. Kemudian program ini menampilkan daftar film beserta harganya. Contohnya yang ini. Di sini saya ada 3 pilihan film, tetapi saya memilih film yang kedua yaitu Toy Story dengan harga 35.000. Pengguna memilih nomor film yang ingin ditonton. Saat memilih film, program meminta jumlah tiket dan kursi. Di sini jumlah filmnya 2, yang kedua, dan jumlah tiketnya 3. Untuk nomor kursinya,
C12, C13, dan C14. Output ini menunjukkan bahwa pelanggan membeli 2 tiket dengan kursi tersebut. Selanjutnya, program ini menampilkan daftar makanan. Di sini ada 3 pilihan makanan, popcorn kecil, popcorn besar, nachos, dan tidak pesan. Di sini saya memilih makanan yang pertama, yaitu popcorn kecil. Dengan jumlah, saya membeli 2. Terus saya tidak ada tambahan lagi. Saya mengetik N itu karena tidak ada tambahan lagi. Selanjutnya, menampilkan daftar minuman. Di sini ada 4 pilihan juga. Tetapi saya memilih minuman yang kedua, yaitu Milo dengan harga 60.000 dengan jumlah 3 Milo. Terus saya nggak ada tambahan lagi, jadinya saya memilih N. Setelah program ini selesai, akan menampilkan total bayar dengan harga 382.500. Nilai ini merupakan hasil penjumlahan tiket, makanan, dan minuman yang sudah dikurangi diskon jika memenuhi syarat. Tadi saya memilih 3 film, jadi mendapatkan diskon 10%. Terus saya memasukkan uang seharga 400.000. Jika kita membayar dengan uang kurang, maka akan ada tulisan uang kurang. Maka kita harus memasukkan jumlah uang yang sesuai dengan total bayar itu. Untuk program terakhir itu adalah struk. Untuk ini tampilan struknya. Setelah struknya tampil, kita akan mencetak sebagai barang bukti transaksi. Ketika tidak ada pilihan lagi untuk memilih minum, makanan, dan tiket, maka kita akan ketik angka N. Maka program selesai. Sekian penjelasan output dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan. Yaitu bahwa program yang kamu buat berhasil menggunakan bahasa Jata. Semua fitur utamanya berjalan dengan baik. Program mampu melakukan transaksi mulai dari pemilihan film hingga pembayaran. Dan yang paling penting, konsep yang kami gunakan yaitu scanner, array, if-else, dan looping berhasil diterapkan dalam pembuatan program. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan terima kasih.